Baik, dilanjutkan untuk segmen keempat berkaitan dengan dieelektrik pada pembahasan modul D untuk medan listrik pada suatu bahan. Jadi kalau dieelektrik ini berhubungan dengan isolator. Baik, kita mulai. Jenis-jenis bahan meliputi solid, liquid, gas, logam, bisa kayu atau kaca. Tidak semua bahan tersebut merespon dengan cara yang sama terhadap medan elektrostatik. Meskipun begitu, pendekatan dilakukan dengan melakukan pengelompokan menjadi dua, yaitu ada konduktor dan isolator, atau yang bisa disebut juga sebagai dieelektrik. Konduktor, seperti yang sudah dijelaskan, adalah bahan yang memiliki cadangan muatan-muatan yang tak terbatas, yang bebas untuk bergerak melalui bahan tersebut. Sedangkan isolator sebaliknya, semua muatan melekat pada atom-atom atau molekul-molekul secara spesifik yang hanya bisa bergerak sangat sedikit di dalam atom atau molekul. Perpindahan muatan listrik yang terjadi pada skala mikroskopik tidak sebesar perubahan muatan-muatan pada konduktor. Indus dipole. Apa yang terjadi pada atom netral ketika ditempatkan di medan listrik E? Ya, meskipun atom secara keseluruhan netral, namun secara elektrik terdapat inti bermuatan positif, mungkin nukleus, dan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Jadi kalau ini elektron, ini adalah proton begitu ya, ini adalah neutron. Ini bermuatan positif, negatif, dan kita punya elektron yang mengelilingi. Kedua muatan dalam atom ini dipengaruhi oleh medan listrik E. Nukleus didorong searah medan E dan elektron sebaliknya. Pada prinsipnya, jika medan E cukup besar, ia dapat memisahkan atom sepenuhnya, atau kita sebut sebagai ionisasi. Kemudian bahan tersebut kemudian bisa menjadi konduktor. Namun dengan medan E yang tidak terlalu kuat, keseimbangan segera terbentuk, karena jika pusat dari elektron tidak bertepatan dengan inti, muatan positif dan negatif ini saling menarik satu sama lain, dan hal tersebut yang menjaga atom tidak terpisah. Jadi ada dua gaya yang berlawanan, yaitu medan E yang menarik elektron dan mendorong nukleus. Yang kedua adalah saling tarik-menarik antara elektron dan nukleus itu sendiri. Sehingga dari dua gaya ini akan mencapai keseimbangan, membuat atom terpolarisasi, di muatan positif dan negatif bergeser sedikit ke arah yang berlawanan. Atom yang terpolarisasi memiliki momen dipol kecil P yang menunjuk ke arah yang sama dengan medan listrik E. Momen dipol yang diinduksi ini kira-kira sebanding dengan medan E selama tidak terlalu kuat, di mana P sama dengan alfa dikali medan E. Konstanta proporsionalitas alfa disebut sebagai polarisabilitas atom. Nilainya tergantung pada struktur rinci dari suatu atom tertentu. Melalui percobaan kita bisa memperoleh beberapa data, misalkan untuk hidrogen, helium, dan seterusnya. Jadi ini data yang diperoleh dari sumber yang ada di daftar atau di sumber pustaka berikut ini. Kemudian tadi kita bicara atom. Kalau untuk molekul situasinya tidak sesederhana yang sebelumnya, karena seringkali molekul lebih mudah terpolarisasi di beberapa arah daripada di tempat lain. Karbon dioksida misalkan CO2 misalnya memiliki polarisasi 4,5 kali 10 pangkat minus 40 Coulomb kuadrat meter per Newton. Nah, jika kita menerapkan medan di sepanjang sumbu molekul, ini harganya sekian. Tetapi hanya 2 kali 10 pangkat minus 40 untuk medan yang tegak lurus dari arah sumbu molekul. Nah, ketika medan berada pada sudut tertentu terhadap sumbu, kita bisa menyelesaikan menjadi komponen paralel dan komponen yang tegak lurus, dan mengalihkan masing-masing dengan polarisasi yang bersangkutan. Jadi ada yang tegak lurus dan
ada yang paralel. Misalkan di sini ada sumbu yang paralel dan ada yang tegak lurus begitu. Sekarang ini contohnya untuk karbon dioksida. Dalam kasus ini momen dipol yang diinduksi bahkan mungkin tidak searah dengan medan listrik E. Molekul CO2 relatif sederhana seiring dengan berjalannya molekul karena atom setidaknya mengatur dirinya sendiri dalam garis lurus, yang ini relatif lurus begitu. Nah, untuk contoh molekul yang mungkin lebih tidak simetris, kita bisa mempertimbangkan hubungan linear yang general antara medan listrik E dan momen dipol P. Jadi kita bisa membaginya untuk P pada arah X dan P pada arah Y dan P pada arah Z dengan komponen berikut ini, dimana kita punya 9 konstanta alfa subscript IJ, yang ini merupakan tensor polarisabilitas untuk suatu molekul. Jadi harganya nanti akan bergantung terhadap orientasi dari sumbu yang kita gunakan, ya. Jadi kita akan punya komponen-komponen untuk alpha XX, alpha XY, alpha XZ sampai alpha ZZ berikut ini. Nah, contohnya ini mungkin kalau misalkan H2O untuk molekul air. Jadi kalau ini hidrogen, ini oksigen, kalau H2O kurang lebih seperti ini, dan kurang lebih nanti ada arah yang relatif tidak tegak lurus begitu ya. Mungkin sekitar 104,5 atau 105 derajat sudutnya antara H, O, dan H begitu. Baik, alignment of polar molecule. Jadi kita lanjutkan. Untuk atom netral awalnya tidak memiliki dipole moment, maka P diinduksi oleh suatu medan di sekitarnya. Jadi untuk atom netral awalnya dia tidak memiliki dipole moment, tapi kalau ada suatu medan di sekitarnya dia akan menginduksi dipole moment tersebut atau P ini. Nah, beberapa molekul memiliki dipole moment secara permanen. Pada molekul air sebagai contoh, elektron-elektronnya cenderung berkumpul di sekitar atom oksigen. Dan karena molekul yang terbentuk itu seperti memiliki sudut 105 derajat misalkan ini, atau 104,5 derajat, maka kita melihat konfigurasi muatan negatif pada suatu tepi dan muatan positif pada tepi lain. Sini negatif dan ini positif misalkan. Dipole moment dari air cukup kecil, yaitu 6,1 kali 10 pangkat minus 30 Coulomb meter. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika molekul-molekul seperti itu disebut sebagai polar molekul, jadi ini termasuk polar molekul, diletakkan pada medan listrik. Jika medan listrik adalah seragam, jadi ada perumpamaan yang pertama adalah seragam, gaya pada muatan positif, misalkan ini positif plus Q mewakili hidrogen dan negatif mewakili oksigen misalkan, gaya pada muatan positif atau F plus di sini sama dengan Q dikali E, medan listrik yang mempengaruhi di sini yang ada di sekitarnya. Akan sama dan melawan gaya pada muatan negatif. F negatif ini arahnya berlawanan, berarti ini minus QE. Jadi dari sini kita lihat kalau misalkan kita punya dipol dipisahkan sejarak D, maka akan ada torsi akibat adanya medan E yang seragam ini. Seragam atau setara begitu ya untuk muatan minus Q dan plus Q. Torsi ini kita gunakan simbol N besar dengan arah seperti itu akan membuat sejajar dipole moment atau P paralel dengan arah medan E. Jadi kalau misalkan kita punya arah medan seperti ini, ya, lama-kelamaan dia akan berarah yang sejajar dengan E. Kalau misalkan ada sumber, contohnya di sini, tentu saja posisi sumber itu relatif lebih dekat ke minus Q daripada plus Q dan cenderung akan lebih kuat tarikannya. Meskipun kalau kita bicara dipole, jarak antara minus Q dan plus Q ini akan sangat
sangat kecil atau tidak terlalu berbeda jauh. Suatu polar molekul yang bebas berotasi akan bergerak sampai menunjuk arah medan yang mempengaruhinya. Yang medan mempengaruhinya adalah contohnya di sini E, begitu ya. Nah, ini kalau kita hitung satu persatu untuk torsi akibat yang ada di sini dan yang ada di sini, kita dapatkan QD cross E, atau QD sendiri atau adalah moment dipole, maka torsinya adalah moment dipole dikali atau di cross E atau medan E sendiri. Kemudian perumpamaan yang kedua, jika medan yang mempengaruhi tidak seragam non-uniform, maka akan ada ketidakseimbangan antara F positif di sini dan F negatif di sini. Ada tambahan gaya selain torsi. Jadi kalau kita coba lihat F itu totalnya, netnya itu akan ada tambahan berupa akumulasi atau net dari F plus dan F minus. Kita melihat di sini masing-masing F itu adalah Q kali E. Nah, ini tinggal berbeda tandanya berkaitan dengan arah vektor, maka kita punya Q kali delta E, di mana delta E merupakan perbedaan antara medan pada muatan positif dan muatan negatif. Jadi medan yang ada di sini dan di sini ada perbedaannya delta E. Dengan asumsi dipol sangat pendek atau jarak ini itu sangat kecil, begitu perubahan kecil pada komponen X atau medan E pada komponen X itu bisa kita tunjukkan kurang lebih seperti ini. Misalkan kita anggap sangat kecil, maka sama dengan del E pada komponen X dikali D, dengan formula yang berhubungan untuk 3 dimensi, yaitu pada komponen X, Y, Z, maka akan diperoleh delta E nya itu adalah D dot del ini, kemudian dikalikan dengan E. Kalau kita coba gabungkan persamaan ini, dua persamaan ini, maka delta ini kita coba substitusikan di sini, kita akan mendapat QD del ini jadi QD dot del kemudian dikalikan E, sedangkan QD sendiri adalah P atau dipole moment, maka kita akan punya gaya tambahannya itu sebesar ini. Dan kalau total selain torsi, maka untuk pengaruh medan yang tidak seragam pada suatu polar molekul, begitu ya, ini akan ada pengaruh dari torsi dan juga ini akan ada pengaruh gaya tambahan di sini. Nah, F-nya dari sini, sedangkan ini dikalikan dengan R. Kemudian terkait dengan polarisasi. Jadi pertanyaannya adalah apakah yang akan terjadi pada suatu bahan dielektrik atau bahan isolator ketika diletakkan pada suatu medan listrik. Yang pertama, jika suatu bahan terdiri dari atom netral atau non-polar molekul, begitu medan akan menginduksi setiap dipole moment yang kecil. Nanti akan menunjukkan arah yang sama dengan medan yang mempengaruhi tersebut. Yang kedua, jika suatu bahan terdiri dari polar molekul, setiap dipole permanen akan mengalami suatu torsi yang akan cenderung mengarahkan sejajar dengan arah medan yang mempengaruhi. Nah, kalau misalkan ada pergerakan panas yang acak, akan melawan dari proses ini sehingga arah dipole tidak akan sempurna, terutama pada temperatur yang sangat tinggi. Dari dua mekanisme ini menghasilkan hal yang sama, jadi akan banyak dipol-dipol kecil menunjuk arah sejajar dengan medan yang menginduksi, dan bahan akan menjadi terpolarisasi. Jadi di sini akan terpisah antara polar dengan muatan negatif dan polar dengan muatan positif. Nah, suatu ukuran yang digunakan akibat efek itu adalah P besar. Ini beda dengan P kecil tadi. P besar ini adalah dipole moment per satuan volume atau disebut juga sebagai polarisasi.